Halo guys, apa kabar? Jumpa lagi sama kita di Tradisi Gaming Komputer. Nah, mulai hari ini kita bakalan nemenin kalian semua untuk membahas hal mengenai komputer, teknologi ini dan lain sebagainya. Nah, untuk kali ini kita bakalan coba buat membahas apa sih gaming dan fungsinya apa aja, bagaimana caranya, kita bakalan bahas hari ini. Dan untuk itu kita bakalan ditemani oleh teman saya, Bung. Oh, jangan Bung. Bro Rian, apa kabar Bro? Ya, saya. Gimana kabarnya? Baik. Nah, mulai hari ini kita bakalan nemenin sobat semuanya di rumah untuk mengenalkan apa itu gaming. Nah, Bro Rian sendiri gimana nih? Kan sekarang lagi banyak nih mining, Bitcoin, trading atau apapun itu. Nah, mulai sekarang kan kita bakalan bahas tentang gamingnya. Menurut Bro Rian sendiri gimana? Mining ya. Mining atau kita biar lebih paham nambang suatu koin ya digital. Jadi pada dasarnya kita mencari koin kita dari rumah yang ada di dalamnya. Apa sih yang kita berikan pada penambang ya. Apa sih yang kita berikan penambang, tapi kita sebagai penambang apa sih yang kita kerjakan? Oh, yang dikerjakan. Kerjakannya itu apa sih? Kok bisa mendapatkan uang? Ya, sebenarnya lebih condong menambang di sini Bitcoin atau koin-koin Bitcoin itu utamanya ya banyak koin-koin, ada Ethereum, cuma untuk mendapatkan Bitcoin atas kerja kita apa? Sebenarnya bukan kerja, jadi lebih condongnya tuh kita menyewakan sebuah alat. Oh, jadi intinya itu menyewakan sebuah alat untuk kita atau untuk mengerjakan suatu algoritma yang dimana algoritma itu terbacakan dan kita bisa mendapatkan upah dari hasil membacakan algoritma. Untuk membacakan algoritmanya kita menggunakan beberapa metode, kita menggunakan teknologi yang sudah ditentukan tentunya, dengan demikian dari hasil teknologi atau dari hasil alat yang kita pasarkan, nah di situ bisa memecahkan beberapa algoritma tergantung dari spesifikasinya. Nah, dari pemecahan algoritma itu hasilnya kita dapat buat berupa koin. Nah, contohnya begini, bro. Misalkan saya pemula nih, saya pengen main ini, apakah langsung bisa nih? Oh, saya mau minjem Bitcoin. Apakah dengan budget pas-pasan bisa nggak minjem Bitcoin? Bitcoin sebenarnya semua untuk Bitcoin sebenarnya semua bisa hasil cuma lebih condong kalau Bitcoin apa sedikit sekali yang pas yang Bitcoin Banyak poin-poin yang lainnya. Itu sebenarnya tergantung dari kitanya. Soalnya mindset kalau pemula itu mining itu pasti Bitcoin, bro. Ya, semua itu emang siklusnya tuh patokan utamanya ya Bitcoin. Pasti kan banyak yang nanya juga. Ya, kalau langsung kita ya, Bitcoin bisa nggak gitu? Bisa. Dengan misalkan saya cuma punya budget segini nih. sangat bisa. Cuma setiap uang atau setiap koin itu mempunyai batas minimum untuk penarikan. Iya. Nah, untuk penarikan, anggap kita mau mining Bitcoin langsung. Nah, itu kan nilai Bitcoin lumayan besar ya. Bitcoinnya sekarang sekian tahun yang udah banyak ya. Nah, sedangkan syarat untuk penarikan, anggap saja syarat untuk penarikan Bitcoin langsung ke wallet kita
anggap 0,005. Nah, untuk mencapai 0,005 dengan spesifikasi yang rendah, tentunya bakal memakan waktu yang lama. Bukan berarti tidak bisa, tapi bisa, cuma kebayang untuk mendapatkan hasil transfer wallet dari wallet dari hasil tambang ke wallet aja begitu lama untuk satu kali WD ya, withdraw. Mungkin maksudnya untuk si penambangan Bitcoinnya sendiri pakai alat yang berbeda. Nah, jadi kenapa kok lebih banyak Ethereum atau sekarang yang lagi dikit sih ya Ethereum? Karena Ethereum mempunyai nilai yang tidak begitu tinggi dan juga tidak begitu rendah. Jadi untuk anggap dengan spesifikasi bla 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 dan PGA yang spesifikasinya pakai 16 dan sebagainya yang mendapatkan AES-nya kurang lebih dari 1 PGA 30 atau lebih. Nah, itu bisa kalau minimum dengan Ethereum itu kita dapatin angka 0,005 Ethereum itu kan mungkin 2 hari 3 hari udah bisa kali 3 ya kalau berapa gitu. Bukan satu ya, kalau satu mungkin lama juga sama. Lama juga. Nah, seperti itu. Tapi kalau minimnya langsung di koin ya mungkin bukan hitungan 1 hari, 2 hari, 3 hari dan lain sebagainya, mungkin bisa jadi hitungan bulan-bulan gitu. Karena dengan device yang seadanya yang menghasilkan AES-nya dan juga sedangkan untuk mendapatkan koin yang nilai koinnya itu sangat besar ya mungkin agak dalam seperti itu. Nah, untuk memulainya sendiri apa aja nih kira-kira yang dibutuhkan untuk proses mining ini? Misalkan harus ada ini, harus ada ini dengan budget segini. Kalau misalkan yang terendah aja, kira-kira dapat apa aja misalkan? Rekomendasi Gloria. Sebenarnya sih untuk mini itu sendiri tidak terpatok ke budget besar atau kecilnya, karena si mini itu sendiri anggap dengan satu PGA yang ada di rumah asal spesifikasinya memenuhi minimal memenuhi target rekomendasi dari si koinnya itu sendiri, itu udah bisa dilakukan. Masalahnya cuma masalahnya pendapatannya, spesifikasinya dengan pendapatan seperti itu ya mungkin memakan waktu lebih banyak, pendapatan lebih tipis, sedangkan biaya ataupun juga harus dan lain sebagainya termasuk pemeliharaan. Nah, di situ kan tipis lah, sayang gitu. Kalau setidaknya minimal kita saranin 1 lead itu 6 PGA seperti itu. 6 PGA dengan spesifikasi yang paling rendah aja PGA-nya anggap yang dibutuhkan untuk koin Ethereum anggap 1660 atau dari 6600 itu yang saya rekomendasi. Nah, soal masalah biayanya itu tergantung dari pendana juga sih ya. Ada yang ngejual rendah, ada yang ngejual sedang, ada yang ngejual tinggi, tapi masing-masing itu pasti punya kelebihannya. Terus kalau rendah, ada juga yang lebih rendah, ada juga mau second mau baru juga sama juga. Itu cuma ada resiko-resiko yang dan kelebihannya. Setiap pasti ada resikonya, ada kelebihannya juga. Jadi keluar harga itu pasti ada konsekuensinya. Nah, buat yang mau coba mining juga bisa nih konsultasi ke Gloria juga nih. Oke bro, sebelum kita apa aja nih yang dibutuhin buat proses mining. Nah, kadang ada juga nih yang mikirnya kalau buat pemula sih ya, termasuk sendiri juga mining sama trading apa bedanya bro? Jadi kalau trading itu lebih ke ya dari bahasa juga itu trading berarti jual beli ya. Jual beli, yang namanya jual beli berarti kita ada saat beli dan ada saat kita jual. Nah, cuma kalau trading sendiri lebih condong bahasa trading itu sebenarnya bahasa umum, cuma lebih condong dipakai untuk jual beli barang seperti itu biasanya.
mata uang ataupun termasuk kripto juga sih ada juga yang masuk ke dalam trading gitu. Nah jadi kalau trading sendiri itu kita beli mata uangnya atau koinnya secara langsung pada saat harga rendah dan kita akan jual pada saat harga tinggi. Nah seperti itu. Tapi kita di trading itu kita nggak tahu apakah besoknya atau apakah ketika kita bermain trading naik turunnya itu kita sama sekali nggak tahu. Itu mungkin ada analisa ada juga yang jago, tapi kalau kita sih kurang paham sampai ke sana gitu. Nah, tapi untuk main itu sendiri, kalau main ini bisa dikatakan kita itu tidak membeli Bitcoin, apapun tidak untuk membeli. Yang kedua lagi kita juga ya otomatis kita nggak membeli berarti kita nggak ada deposit. Jadi kita lebih sebenarnya pada minim itu kita yang dibayar kita tuh jadi kita membeli alat dan alat itu berupa komputer atau mesin lainnya. Jadi beli alat itu kan pada dasarnya alatnya ada di kita. Terus yang kedua lagi kita nggak pernah deposit, jadi kita hanya malah mereka yang seorang menyewa yang kita gitu. Nah, jadi otomatis ketika ada harga turun ataupun harga naik untuk plastik itu tergantung mau dijual atau enggak si koinnya, karena kita nggak modal, kita nggak beli koin, kita hanya invest di hardware dan hardware itu ya mungkin bisa juga mau digunain pure hanya untuk mining ataupun untuk jadi komputer biasa, bisa aja sambil mining sambil ini terus kita mau berhenti juga itu tetap komputer itu pasti akan ada di kita jadi mempunyai fisiknya lah gitu. Kalau trading kan kita cuma deposit dari koinnya tapi kita fisiknya nggak ada. Tapi kalau mining kita berinvest di berbentuk hardware begitu maksudnya ya. Berbentuk hardware gitu. Nah, hardware itu kan bisa ada dua sih. Yang pertama hardware itu mungkin ada kerugian nggak kan gitu. Bisa hardware. Sebenarnya soal rugi atau apakah ada ini bakalan untung terus kayak juga. Jadi pada dasarnya untuk membangun ini anggap aja kita membangun suatu perusahaan. Anggap kita membangun suatu perusahaan atau anggap kita bisa membangun sebuah toko dan lain sebagainya. Itu otomatis kita belum tahu nih. Kita mulai aja membangun toko itu atau membangun perusahaan itu kan kita belum tahu apakah dagangan kitanya akan laku atau tidak, atau apakah akan banyak yang beli ataupun tidak. Nah itu sebenarnya apakah kita rugi? Enggak juga, karena kita nggak laku berarti barang kita ada. Ya seperti itu, laku. Nah masalah keuntungannya bisa besar bisa juga enggak, sama aja kayak usaha yang lain. Ya seperti itu. Jadi kita itu anggap aja kita lagi buka usaha. Seandainya pas kita mulai main ini atas kebetulan saat itu harga Bitcoinnya ternyata turun, nah pada dasarnya rugi nggak kita? Enggak, karena hardware kita itu masih ada, karena kita programnya cuma beli hardware. Nah itu si koinnya apakah jadi rugi? Enggak. Mau nilai koin kecil pun tetap itu ada nilainya. Nah kerugiannya yang dianggap orang itu kerugian hanya dari bayar listrik. Nah itu kan harus dihitung juga. Ya harus dihitung, cuma sebenarnya itu ada yang bilang satu hardware itu listriknya juga anggap PGA
biaya listrik sampai juta-juta, itu sebenarnya mungkin kurang paham. Karena pada dasarnya anggap untuk hanya 10 sampai 20%. Minimal misalkan cuma 6 PKA. Misalkan kan ada dua, takutnya listriknya misalkan sampai 2 jutaan. Padahal untuk yang misalkan untuk pakai yang 6 PKA sendiri itu nggak nyampe segitu. Untuk spesifikasi yang pakai RE Misal, 500 ataupun pakai GTX 1660 itu listrik anggap untuk 6 PGA itu paling juga dan nominal habis per bulannya itu paling kurang lebih dari 400.000. Nah untuk pendapatannya dari koin itu selama 1 bulan untuk nilai 400.000, yakinlah saya menilai sekecil apapun nilai koinnya, maksudnya bukan sekecil apapun ya, selama masih ada nilai masa 400.000 Sebetulnya nggak bisa. masih worth it. Nah seandainya nggak bisa sama sekali, bukan nggak bisa sama sekali ya, seandainya anggap bayar listrik 400.000 terus kita cuma dapat 200.000, kita hanya rugi 200.000, nggak habis, kita nggak habis semuanya. Terus nggak mungkin juga terus saja seperti itu, atau kita bisa juga pindah lagi ke koin lain yang bisa mendapatkan lebih profitnya lebih gitu. Iya, soalnya kan kebanyakan yang saya lihat juga kalau misalkan untuk pemula sendiri, wah ngapain sih mining cuman habis di listrik, mending jualan cilok, jualan gorengan itu kan katanya lebih real katanya gitu. Itu karena mereka baru menerka-nerka dengan melihat hadiahnya yang begitu banyak, harganya yang mahal. Jadi mereka menyimpulkan atau mengira-ngira gitu, wah itu kayaknya listriknya sekian watt, habisnya bakalan bayar listriknya juta-juta. Nah, itu karena mereka mungkin ya baru mengira-ngira gitu. Pada nyatanya mereka juga belum pernah nyoba kemungkinan gitu. Karena kalau mereka udah nyoba, mereka pasti tahu gitu. Mereka pasti akhirnya, tahu. wah modalnya aja ini udah misalkan 10 juta, misalkan 50 juta. Tapi emang kalau saya pikir juga untuk buka usaha aja, misalkan kita mau buka apa ya, martabak, kita martabak sewa buko berapa, dari peralatannya itu berapa. Kalau saya hitung itu bisa nyampe 50 juta juga, bahkan lebih. Ya, seperti Ya. itu. Nah, jadi satu resiko mungkin hanya listrik, tapi itu nggak seberapa. Mungkin resiko keduanya yakni kerusakan alat. Nah, dari kerusakan alat itu tersendiri, gitu. Dari anggap kita satu rig itu anggap pakai 6 PGA gitu. Nah, itu tidak mungkin semuanya langsung jadi. Rusak gitu, jarang sekali dan kayaknya belum pernah gitu. Adapun rusak 1 PGA, nah mungkin dari rusak 1 PGA itu kan kita seandainya harga koinnya lagi rendah, sebenarnya itu udah tertutup sama hasil dari sebelum rusak gitu. Nah itu sebenarnya udah tertutup. Nah adapun ketika harga bagus, ya udah diceritain lagi kan seperti itu. Nah pada dasarnya seperti itu mindsetnya untuk orang ini. Cuma permasalahan dari itu apa gitu kan, masalah lo kenapa si orang lebih memilih ke usaha A, B, C, D gitu, enggak memilih karena dari mining itu yang tadi saya ceritain itu kalau modalnya kecil ya pendapatannya otomatis kecil, jadi otomatis untuk standar modalnya sekian, mungkin beratnya itu atau ada akhirnya sampai berpikir kemana-mana orang itu karena pingin buat cuma belum buat seperti itu, atau sebaliknya mereka itu karena nggak bisa buat akhirnya mereka mengira-ngira seperti itu. Karena anggaplah untuk budgetan 20 juta yang kita dikatakan minimalnya kan tidak semua orang terus berpikirnya lebih baik pakai usaha A, B, C, D, E. Memang semua usaha itu pasti ada resiko. Nah, ini bro,
pertanyaan dong. Bisa nggak kalau misalkan si mining ini dijadiin usaha utama kita? Sebenarnya Ya, jadi pendapatan utama kita. sebenarnya bisa. Anggap mining ini suatu perusahaan. Nah, jadi ketika kita membangun suatu perusahaan yang kecil, apakah perusahaan itu bisa jadi mining utama atau enggak? Pertanyaannya terbalikkan seperti itu. Nah, nggak mungkin lah, karena pendapatannya juga, hasilnya juga pasti kecil. Tuh. Nah, buat sekarang kita mulai nih. Apa aja yang dibutuhin buat proses mining hardware-nya? Harganya. Kita jelaskan satu-satu. Boleh. Apa aja nih? Boleh nih. Oke. Mana? Boleh. Kita mulai dari yang awal dulu, misalkan harus pakai prosesor apa minimal, atau misalkan motherboardnya apa. Oke, untuk spesifikasi hardware mining sebenarnya mah komputer biasa juga bisa, cuma mungkin spesifikasinya ataupun jenis hardware grafisnya yang utamanya yang dipakai buat miningnya, mungkin itu yang tempo lama gitu. Karena tempo sekarang minimal harus PCIe-nya bisa E6 terus atau udah teknologinya udah yang sekarang gitu. Otomatis pendapatan dari koinnya juga gede. Nah, tapi kalau bisa enggak yang kecil, kayak motherboardnya ataupun spesifikasi komputernya yang lama, selama masih PCIe masih bisa. Cuma PGA-nya yang supportnya mungkin keterbatasan dari slotnya dan sebagainya. Nah, untuk rekomendasi dari Bro Dian sendiri apa nih? Kalau mau serius, dari kita yang benar-benar serius untuk membuat suatu mesin mining atau bisa kita katakan di sini rig mining, ya kita harus kalau bisa gitu dari awal membangun itu kita fokuskan gitu, khusus untuk memang direkomendasiin buat mining itu sendiri. Jadi biar otomatis baik dari performa dan lain sebagainya itu memang udah support dan udah yang penting masuk untuk spek minimumnya seperti itu. Biasanya mah untuk mining dari segi hardware, yang pertama prosesor dari segi hardware sebenarnya mah yaitu enggak begitu utama. Sama pakai Pentium sangat bisa. Pentium 4 di bawah Pentium 4. Kalau Pentium 4 motherboardnya motherboardnya ya mungkin soal PCI-nya PCI lama ya untuk versi PGA lama masih bisa untuk PGA sekarang walaupun bisa ya pasti banyak kendala lah di situ. Nah, ya minimal contoh prosesor kita anggap pakai Pentium G, tapi yang udah dari 4 gitu ya. Anggap kita pakai kalau di sini udah ada itu pakai prosesor Pentium G 4400 atau 4560 gitu. Nah ini soketnya udah soket 1151. Nah udah dari 4 seperti itu. Ini untuk prosesornya kita nggak pakai Core i5, Core i7 ya bisa juga. Cuma sekarang cuma buat apa gitu. Prosesor sampai saat ini untuk dipakai digunain buat mining itu nggak oke. CPU miningnya walaupun bisa itu pakai ini cuma enggak. Jadi kebanyakan si prosesor itu hanya untuk menghidupkan si RAID-nya aja. Jadi untuk melakukan mainnya itu prosesor biasanya dinonaktifkan. Jadi hanya hidupin mesin untuk menghidupkan PGA-nya. Untuk menghidupkan PGA-nya seperti itu. Untuk prosesornya, untuk prosesornya juga sama untuk ASF-nya standar aja juga, no problem. Jadi nggak usah harus tower ataupun cooling gitu ya, dan sebagainya bisa, karena prosesor kerjanya nggak bakalan terlalu ekstrim. Nah seperti itu.
Mungkin udah prosesor, kita lari ke motherboard. Nah, untuk motherboardnya Kita pakai ini ya, bisa pakai Ya. ini juga nih bro nih. oh, nah karena ini prosesornya Motherboard 1151 ya, ini juga motherboard GTC, berarti itu khusus untuk mining. mining gitu, atau motherboard mining. Ini soket 1151. Jadi ini udah ada 4. Nah, saya rekomendasiin ya seperti ini gitu. Kenapa merekomendasikan pakai motherboard ini? Pertama dari judulnya juga sudah jelas ini buat keperluan mining yang pertama. Yang kedua lagi ini kalau ini tuh apa udah didesain untuk mining untuk beberapa PGA. Oh gitu. Nah jadi salah satunya kita buka aja. Nah di sini ini udah support untuk 12 PGA. Wis mantap. Dari PCIe-nya Berarti ada PCI itu yang ini bro ya? ya. Ini PCI 1 dan ini PCI 16. Satu. Ini 1 kali 16. Mungkin kita pakai Razer yang dari 1 ke 16. Nah, ini PCI 16. Tapi ini bisa dipakai semua bro? Pakai semua. Jadi aman. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya, berarti kita Jadi, bisa pakai 12 maksimum PGA. 12 PGA untuk Nah, pakai motherboard ini. Bisa nggak 6 dulu? Bisa. Cuma nextnya kan kita nggak usah beli lagi motherboard. Oh Jadi kita betul. tinggal tambah aja. Tambah. Nah, ini pertama dari segi PCI-nya ini otomatis sudah didesain untuk PGA sekarang. Nah kalau misalkan pakai PGA yang jadul bisa nggak? Bisa, sangat bisa. Nah, sebaliknya, tapi kalau motherboard jadul bisa nggak pakai PGA seri sekarang? Bisa, ada yang bisa, ada yang enggak, ada juga yang banyak kalau nggak bisa. Seperti itu. Tapi lebih aman mending pakai motherboard yang sekarang. Seri sekarang ya? Seri sekarang, langsung yang core mini. Jadi biar emang desainnya baik dari komponen-komponen lainnya akan mendukung. Support ya bisa. Salah satunya yang mungkin ada di sini ada power. Nah, itu Kalau ada. motherboard biasa kan nggak ada power lagi, nggak ada power ini. Itu buat Oh, apa, ini Bang? ada power apa ya? Molek. Kenapa harus ada power molek? Ya itu pasti Nah, jadi pertanyaan. Pertanyaan ya, jarang sekali membahas tentang ini ya. Hmm. Nah ini tujuan dari diadakannya power molek di sini ini untuk membantu kinerja Ya. grafis. Nah baik itu untuk orang overclocking. Mhm. Nah overclocking membutuhkan grafis yang sangat besar ataupun ditingkatkan kinerja grafisnya sangat besar yang memungkinkan harus ada tambahan power, maka kunci Bisa ini menggunakan slot ini ataupun enggak, kita nggak bukan untuk overclocking tapi kita hanya untuk mini ya, itu mini itu maksudnya ke multi grafis. Nah kalau multi grafis ini 12 berarti kan maksimum ya, ya 12. maksimum. Bisa nggak digunakan kalau seandainya mau digunakan dengan PGA yang seri sekarang atau spesifikasinya yang tinggi, ini harus digunakan Oh. karena powernya dari PGA yang seri tinggi mungkin akan kekurangan power. Nah, biar stabil maka ini digunakan. Tapi kalau seandainya ini 12 PGA mau dipasang nih, 12 PGA tapi dengan spesifikasi PGA yang wattnya kecil, yang spesifikasinya rendah, Berarti nggak masalah. nggak usah dipakai, no problem. No problem nggak dipakai karena si PCI-nya udah bisa memenuhi kebutuhannya. Jadi kinerja power untuk PCI grafis sendiri. Kalau yang di power molek ini ya, molek ini mbak. Atas di sini ada PCI 1. Gimana tuh? Kok PGA-nya juga kan udah PCI Express 19 kali. Nah kita ntar di sini kita akan menggunakan pakai ini ya. alat lagi. Yang namanya apa bro? Yang namanya PCI Racer 1x11. Ini guys nih, artinya kayak gini nih. Nah PCI Racer juga banyak banget set versinya ya. Jadi ada versi 6 006S, ada versi 009, ada versi 010, 011, 011. Nah ini anggap ini yang versi 00
untuk lihat versinya bisa di sini. Kemudian ini untuk versi 009. Ini untuk versi 009. Apakah ini versi 006 bisa enggak? Nah, untuk versi 006 itu bisa untuk pakai PCSSK. Cuma kestabilannya itu akan kurang. Berpengaruh juga ya. Karena dari komponennya yang terbatas. Nah, berbeda dengan 009. Itu versi 009 ini komponennya udah Berarti lebih versinya lebih tinggi dia lebih bagus. nah terus kestabilannya juga lebih terjaga. Bisa juga pakai yang versi 011, 012. Ini untuk PGA yang dari INS. Nah, jangan sampai pakai PGA yang seri INS yang versi RTS seri tinggi, tapi rasanya pakai yang 006. Bisa nggak bisa, cuma pasti bakalan tidak akan stabil, jadi bakal banyak lossnya dan sebagainya. Itu biasanya itu bisa erasernya. Next sekarang untuk memori juga ini nggak begitu penting amat. Harus dia nggak sebenarnya nggak begitu juga. Cukup mau pakai yang 8 atau Windows udah bisa, atau mau tiga bisa juga, mau 16 juga bisa, karena memori itu hanya untuk menjalankan si raidnya doang gitu, bukan untuk mainnya sama pelengkap untuk dari sisi memorinya. Cuma jangan salah, motherboardnya DDR4, memorinya juga masih tetap nggak bisa, harus DDR4 juga. Oke, ini untuk memorinya. Dan sekarang selanjutnya untuk menjalankan OS-nya sendiri. OS-nya ntar mau dipasang di mana gitu ya. Ini ada 2 versi, bisa dipasang di flash disk. Ini untuk tipe OS. Nah, kalau untuk SSD biasa pakai SSD, tapi ini bisa nggak pakai OS? Bisa juga, makanya lebih rekomendasi sih Bisa kalau pakai SSD. Dari sisi harga aja mungkin ya berbeda, kalau ini kan lebih murah lah seperti itu. Jadi bisa pakai SSD ataupun pakai bisa ada 2 option ya untuk OS-nya ya. Sendiri mungkin ada yang versi Windows sama Linux seperti itu. Ini untuk penyimpanan. Nextnya berarti kita PSU seperti itu. PSU kita ke PSU dulu. Untuk minimalnya sendiri pakai PSU apa nih bro? Untuk PSU ya, PSU kita rekomendasi sebenarnya PSU bebas juga ya. Maksudnya itu akan di semua kebutuhan kuat dari si regulnya itu sendiri. Jadi kita harus dulu nih kebutuhan misalkan untuk si prosesor, memori, baru terakhir memutuskan mau pakai apa nih. Nah, baru mendekat PC-nya mau pakai apa. Kenapa kita pakai sekarang contoh pakai yang 2000 watt. 2000 watt kok gede-gede amat. Makin besar wattnya itu makin baik. Jadi bukan berarti semuanya akan terpakai nih 2000 watt. Bisa dari sisi tapi wattnya tetap akan terpakai sesuai dengan apa yang dipakai di dalam itu. Contoh baterainya hanya membutuhkan kapasitas wattnya hanya 1000 watt ya, pakai 1000 gitu, nggak bakal keluar jadi 2000, entah bayar itu cuma enggak. Jadi intinya perhitungan dulu ya, mau pakai kamera, si prosesornya misalkan makanan dayanya berapa, motherboard berapa mungkin ya. Nah itu, tapi yang sangat penting kenapa harus yang 2000 watt, terus kenapa yang harus seri untuk mini 2000 watt. Pertama itu, makin besar wattnya, makin jadi kita lebih aman mungkin ya, makin lebih stabil karena ada spek. Nah gini bro, gimana kalau misalkan
mau pakai 6 VGA dulu nih, tapi pakai PSU itu yang 2000 masih bisa kan? Bisa. Nah, tapi yang sangat penting nih dari PSU itu lebih penting bukan sekedar buat kenapa harus beli PSU. Sebisa mungkin itu PSU yang direkomendasikan untuk mining itu sendiri. Karena kalau PSU khusus untuk mining biasanya itu udah lebih dibanyakin untuk power 8 pin buat PGA-nya. Contoh PSU yang 2000 watt ini bisa untuk 12 PGA. Oh, udah bisa ya, udah Untuk 12 PGA udah support semua, pinnya itu udah ada semua di sini. Jadi kalau kita misalkan pakai si motherboard ini, 12 support 12 PGA kan? Ya, power supply-nya juga pakai ini ada yang dari Pose juga. Ini juga power pin-nya yang 6 plus 2 yaitu udah ada 8 piece. Nah, PGA-nya mungkin cuma PGA-nya jangan ini apa karena pinnya banyak lantas PGA-nya yang segede ya tetap aja kurang. Mungkin akan bakal jadi 2 PSU. Jadi tetap aja harus disesuaikan. Pertama lihat dulu ya. Lihat dulu nih PGA-nya berapa pin. Oke, anggap PGA-nya ini cuma 6 plus 2 pin, 8 pin. Tapi kita mau pakai 12 PGA. Nah, cari PSU-nya yang memiliki pin 12 yang memiliki pin 8 plus 2 12 pin banyaknya. Jadi dia nggak tambah lagi PSU-nya gitu. Tapi wattnya juga yang disesuaikan dengan beban si PGA itu. Nah, ini untuk PSU-nya. Ya. Lantas setelah PSU kita akan lari sebelum ke PGA mungkin ke fan dulu. Oh, itu penting banget ya, Pak. Penting banget. Nih, biasa kalau main itu tidak lepas dari fan pendingin. Nah, fan pendingin ini macam-macam juga, Bro. Jadi kalau yang ini yang biasa apa yang bagus? Yang bagus. Nah, ada juga yang biasa. Boleh juga pakai yang biasa. Kalau PGA-nya PGA seri-seri masih boleh nggak pakai gigi? boleh juga. Asal mau. Asal mau. Nah, jadi anggap kalau PGA-nya nggak terlalu panas ya nggak usah pakai yang mahal-mahal atau yang bagus sekali, pakai fan casing biasa aja udah bisa semua. Mungkin kalau menurut saya tergantung juga dari si suhu lingkungan. Lihat dulu ya, suhu lingkungan. Yang kedua lagi overclocknya seperti gimana dia. Nah, jangan sampai overclocknya membuat PGA-nya keluar suhu yang panas terus dia kasih fan yang standar itu nggak rekomend juga gitu ya. Nah, tapi kalau overclocknya emang udah dimaksimalin, stabil, aman. Nah, suhunya biar nggak panas. Nah, itu baru pakai fan case yang RPM-nya tinggi. Gitu. Ya, RPM itu ada yang RPM 900, ada yang RPM 1300, ada RPM yang 3500. Nah, ini kebetulan ini yang 3500 sampai dan 4500 nih. Jadi kalau yang pakai 3500 RPM atau 4500 RPM otomatis lah dinginnya. Karena kalau dipegang juga terasa megang helikopter. Oh, jadi bisa terbang loh. Oh, kayak balik bambu. Karena kencangnya gitu. Cuma punya kelemahannya ya. Tapi berisik dalam fan dalam suatu rig itu udah jadi ciri khas. Kalau untuk mining biasanya bisa mengganggu juga. Bisa mengganggu kalau seandainya miningnya dilakukan di rumah. Kalau miningnya khususkan rata-rata pasti pakai yang RPM yang tinggi seperti itu. RPM untuk fan case yang ketinggalan. Sekarang yang terakhir yang utamanya yakni PGA-nya. Nah, anggap kita PGA-nya ya. Nah, untuk PGA-nya mau pakai 6600 atau mau pakai 260 ataupun 50 ini pakai 210. Oh, bisa ya, nggak bisa. Bisa pakai 1660 Ti ya. Anggap kita ambil contoh 1660 Ti. Oh, tidak itu ya. Kalau pakai ini kebetulan dari
brand Alto, atau juga dari brand lain juga ya. Iya. Brand S. Bebas kalau brandnya ya, Bebas. pakai apa aja. Nah, di sini kita ambil contoh dari kita pakai PGA yang tadi, yang budgetnya minimal, syarat minimal untuk Kisaran berapa bro ini bro? untuk budget relatif ya. Untuk budget relatif yang pasti yang paling murah itu untuk mainin saat ini ya mungkin ya untuk seri-seri ini atau seri 6600 Minimum itu. sebenarnya masih ada sih Oh, yang 80, cuma untuk barunya Mungkin udah nggak ada. udah jarang, mungkin stok aja. Nah, anggap kita ambil yang 1660 Ya. ini yang menentukan. Hmm. Nah, dari 1660 apakah ini akan mendapatkan poin yang besar ataupun kecil? Itu sebenarnya tergantung dari kitanya. Oh, dari Apakah jadi banyak faktornya ya. Jadi bukan hanya sekedar PGA, penting serinya atau brandnya dan lain sebagainya, enggak juga. Jadi dari PGA itu kebanyakan tuh yang menentukan itu chipsetnya juga. Oh, macam-macam chipset. Macam-macam chipsetnya, bukan brandnya. Dari satu brand itu kadang-kadang random. Tidak bisa kita tentuin chipsetnya. Kita nggak bisa milih nih. Saya mau chipsetnya ini, nggak bisa. Chipsetnya apa? Micron. Micron, nah itu SAP itu menentukan juga untuk Hasil. hasil. Nah, menentukan yang ini kayak yang kata si A untuk chipset yang kayak ini itu lebih bagus karena dia memiliki settingannya yang lebih bagus untuk di chipset ini. Mungkin dia udah dapat Ada settingannya dan lain sebagainya. Nah, ada juga yang lebih bagus Samsung gitu. Nah, Samsung dia dapat penghasilan lebih tinggi. Jangan punya settingan Samsung dipakai untuk kayak ini ya bisa. Oh, bisa. Cuma hasilnya tidak akan maksimal seperti itu. Berarti Jadi setiap PGA, setiap chipsetnya itu settingan OC-nya beda-beda. Tergantung dari memorinya, set memorinya. Nah, kebetulan yang ini dan ini kebetulan kita akan bisa coba cek, tapi kita udah pernah coba juga untuk yang seri ini itu dari chip Samsung. Kalau nggak salah katanya dari kita ini Samsung ya. kalau Windows-nya nggak bakalan ada. Oh, nggak ada. Nggak ada. Jadi Kalau ini saya mau kesini tuh nggak ada. nggak bakalan ada. Nggak bakalan ada. Mungkin bakalan Kira ada. ketemunya di monitor. Oh, di Monitor ada tulisan Samsung. Oh, gitu. Nah, bisa dari sini mana ada Samsung tuh? Nah, tapi bisa kelihatan si pixel itu ketika kita udah mulai tangkap dan pasang grafis. Jadi kalau kita misalkan Kelihatan. beli nih, Hmm. beli sama Om. Om ini saya beli. Terus ini chipsetnya Samsung nggak? Nah, kita nggak bisa nentuin kalau sebelum kita coba, karena dari sananya emang semua Segel ya. terus random itu mau chipsetnya bisa jadi chipsetnya dalam satu box itu semua Samsung, bisa aja box yang lainnya keluarnya lain Bisa jadi Lenovo. Nah, jadi seperti itu. Anggap dengan yang kebetulan ready dan kita bisa praktik bareng-bareng dan kita lihat hasil setting dari kita. Nah, untuk hal ini kita ambil setting batas aman deh. Mungkin bisa lebih, cuma kita ambil aman baik itu dari suhunya, baik itu dari headsetnya ataupun dari listriknya biar lebih irit, biar bukan ini. Nah, itu kita kemarin terakhir dapat di 33. 33 bro. 33. Itu 3 Oh MHE. MHE. Sehari bisa 1 juta itu bro. Enggak. Oh, enggak. Kalau kali 6 kurang lebih 3,5 juta sampai 4 juta lah untuk harga sekarang. Untuk harga sekarang bisa aja jadi turun ataupun sebaliknya bisa aja jadi 10 juta. Itu tergantung dari hasil deploy. Kalau nanyain tentang nominal uangnya, Bisa ya terjadi usaha ya. bisa, tapi yang pasti memang ini bisa menghasilkan hasil sekian dengan hasil sekian bisa menghasilkan jumlah poin sekian. Itu bisa ditentukan, tapi kalau soal masalah jadi Iya, kadang-kadang banyak yang nanya nih bro nih. Bro kalau minim penghasilan per bulannya berapa? Nah, itu sebenarnya nggak bisa ditentuin sama kita. Cuma untuk saat ini kita bisa hitungin sesuai dengan pendapatan dasarnya. Tapi besok lusa bisa jadi aja berubah lagi.
si adik. Saya mau penghasilan 20 juta per bulan, tapi ada Tadi budget itu. cuma 5 juta, bisa nggak bro? Ya sangat bisa kalau mimpi dulu. Pingsan saya. Mimpi dulu? Enggak ada masalah. Oke, next bro. Oke, Setelah PGA apa lagi bro? lari ke casing ya mungkin. Oh iya, Casing casingnya. Itu Untuk penting casing. juga bro. penting. Jadi nggak bisa dipegang-pegang ini bro. Sebenarnya casing itu mau pakai casing yang kayak gini. Ini bisa, bro? Buat gaming gitu bisa. Oh. Pakai yang gini juga bisa atau pakai yang seperti ini juga bisa. Satunya. Sebenarnya gitu. Cuma kapasitas beradanya atau kapasitas Penempatan PGA ya. penempatan PGA ini itu terbatas. Karena ini desainnya emang khusus buat gaming. Soalnya ada juga bro, saya pernah lihat nih, itu dari kayu bro. Nah, itu bisa. Pada dasarnya asal ada buat penempatan PGA dan part-part lainnya. Itu nggak ngaruh bro. Kalau misalkan pakai kayu, MHS-nya jadi 5 gitu. Iya, 5. Oh, enggak. Tapi kalau mau seperti itu ya Bu, mungkin bisa gitu. Cuma ditulis aja. Oh itu berarti casing itu cuma hanya menempatkan hanya ya. penempatan. Nah, tapi dari desain juga biasanya casing menentukan juga. Jadi Kenapa kelihatan desain lebih seperti rapi ini? mungkin ya. Selain dari kerapihan, tapi kelihatan untuk siklus udaranya juga itu yang menentukan temperatur ntar. Nah, biasanya kalau di ini seperti ini sih Ini buat berapa PGA bro? ini buat 6 PGA. 6 PGA, jadi ada jarak dari setiap PGA-nya. Kalau Mau bikin 12 PGA 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 nggak sambungin aja. Bisa juga, bro? Bisa. Atau mau langsung beli rignya yang bertingkat-tingkat silakan aja. Gitu. Atau mau yang pakai lemari ada- juga bro? bisa. Atau custom juga berarti pasangnya gitu. Nah, cuma Bisa pantas atau enggak gitu. Pakai lemari Ya. saya bisa bro. Estetikanya itu apakah dapat atau enggak, nah itu kalau seandainya mau pakaiin ya bisa aja gitu. Bahkan di meja gini juga bisa bro gitu. Oke, itu mungkin untuk pengenalan sebagai Nah, part ya. buat bro-bro di rumah juga nih, kita udah lihat semuanya dari mulai cara kita mau mulai mainin seperti apa, persiapannya gimana, apa aja yang dibutuhkan. Kita udah sekilas kita udah jelaskan, tapi mungkin kalau ada yang misalkan pengen tahu lebih lanjut bisa datang ke sini nih. Kita ada di Bandung Trade Mall. Pokoknya cari alamat kita Mitra PC Gaming, lantai 1, blok C1 nomor 3. Ingat gua nih. Tapi ini mau dirapitin atau enggak? Rakit dong, Oh, rakit. masa gini aja diberantakin. Oh, gitu. Langsung rakit. Oke, bro. siap. Mungkin untuk sampel kita untuk review kita mungkin saya kasih contoh sampai yang untuk dirakit ya. Oke bro, siap. Ya, gimana sih cara masangnya, gimana sih bentuk posisinya, gimana sih power ini harus masuk ke mana, Ini simpennya di mana? Di gitu rumah kan. atau di sini? Nah, Gitu. maunya sih di rumah ya. Rumah saya aja. Oke, kita lanjut Siap. ke Langsung kita build. build. Oke. Kita pakai PGA-nya 1960 Super dari Asus. Kita simpan dulu. Seperti tadi ya, USB-nya, powernya juga. Udah susah kan bro ya? Sangat mudah sekali. Udah, apalagi saya cuma bongkar disk aja. Mudah bagi yang tidak terbiasa. Tapi kemudian agak susah juga sih. Makanya perhatiin aja cara pasangnya biar tidak salah. Oke, kalau ada yang mau minat juga nih bro, gimana nih bro? Saya nggak bisa nih ngerakitnya. Boleh bawa ke sini. Bisa, mau kita bantuin. Bisa atau kalau ke sana kayaknya enggak sih.
paling Sini ada dulu ya. sini dia perlengkapannya komplit. Jadi kalau ada apa-apa juga bisa langsung kita ambil solusinya. Kayaknya keadaan sekarang si PGA juga udah mulai turun. Boleh cari-cari PGA dari sekarang. Kita mulai pasang ya. Oke, selesai. Ini juga kita awasin dulu biar memang bahan. Dan mulai pasang seperti ini. Oke, saya bantu dulu ya. Bantu doang nggak apa-apa bro. Pasang ke sana, kita pasang PSU dulu ya. Yang tadi yang PSU yang 2000 watt dari Jose ya. Oke, kita mulai pasangin. Nah, di sini kan kelihatan powernya sangat banyak sekali untuk PGA-nya. Jadi untuk 6 PGA ini udah gak usah tambah power atau cari power buat PGA. Pakai sambungan, pakai Nggak gitu. usah. Udah bisa ya kalau Udah lebih dari cukup biasanya. Kalau misalkan salah colok juga ngaruh nggak bro? Ngaruh loh, ntar Jadi bisa kita emang harus tahu apa jalurnya ini. jalurnya. Ke sini. Nah, Kalau terbalik nih, ini bisa berakibat fatal juga sih, jadi kebakar ntar. gitu Ya, min plusnya itu yang bikin PGA ataupun hardware yang kebakar tuh ketika salah pasang jalur yang harusnya minus ini malah dikasih plus gitu. Nah, itu dia. Oke. Ini udah jadi. Udah selesai bro? Sudah. Oke. Ya, kita cek. Saya pulang. Makasih bro. Bos, Oh, enggak. coba dulu dong. Kira Coba mau dulu disimpan dong. di rumah saya. Karena ini harus terinstall juga aplikasinya yang gitu ya. Berarti belum Linux bisa dibawa kita- pulang nih. kita pakai Linux, anggap pakai HIP OS. OS. Oh, OS-nya pakai OS. OS. Pakai HIP OS yang udah Tapi kalau Tadi- misalkan ini pakai Windows juga bisa bro? bisa. Itu kalau pakai NSS itu kita gunain pakai Windows. Jadi bisa pakai main game juga gitu. gitu. Cuma Bisa. pasangnya jangan ke onboard ya. Kalau mau pakai main game Oh, harus iya, iya, salah iya. satu PGA aja. Seperti itu mungkin pick jadi seperti rig-nya seperti ini 6 PGA. dengan 6 PGA pakai GTX 1160 1160 Super yang dari Asus. Oke guys, sudah selesai. Guys, Kita tinggal nyalakan. nyalakan dan kita lihat hasilnya.